Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pupuk NPK 16 dari perusahaan Saprotan Utama atau yang lebih dikenal Pak Tani. Nah, karena kemarin banyak teman-teman yang meminta untuk menjelaskan tentang kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk NPK 16 dari perusahaan Pak Tani atau Saprotan Utama. Nah, jadi sebelum saya akan menjelaskan, saya akan memberitahu terlebih dahulu sebenarnya kalau pupuk NPK 16 itu kandungannya itu sama, tentunya nitrogennya 16%, fosfornya 16%, kaliumnya itu 16%. Entah pupuk NPK dari perusahaan manapun itu tentunya sama ya. Kalau yang memang kandungannya 16, entah itu dari pupuk NPK 16 Merauke Tetap Jaya atau yang lebih dikenal dengan NPK Mutiara, terus entah itu dari pupuk NPK 16 Cap Tawon, terus ada lagi NPK 16 dari Mahkota, terus ada lagi NPK 16 dari Yaramila, terus ada lagi NPK 16 dari Gigi Velo ya kalau nggak salah. Terus yang jelas masih banyak sekali ya merek-merek pupuk NPK 16. Nah, namun biasanya yang bikin beda itu atau yang menjadi perbedaan itu ada tambahan unsur hara mikronya, seperti pupuk NPK 16 Mutiara dengan pupuk NPK 16 Pak Tani itu jelas ada perbedaan dari tambahan kandungan unsur hara mikro seperti itu, atau dari bentuk dan warna ya. Kalau bentuk sih mungkin nggak terlalu beda, mungkin dari warnanya, seperti NPK 16 Mahkota itu kan warnanya merah atau warnanya keoren-orenan. Nah, kalau pupuk NPK 16 dari Mutiara atau Merauke Tetap Jaya itu kan warnanya biru ya, lebih condong ke biru-biruan. Kalau ini warnanya lebih condong ke warna ungu seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pupuk NPK 16 ini yang memang importir itu rata-rata dari Rusia. Memang dari negara Rusia itu sangat kaya dengan batuan atau maksud saya sangat kaya dengan batu-batuan yang memang bisa diolah untuk dijadikan pupuk seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pupuk NPK itu warna aslinya itu memang warnanya agak ke oren-orenan atau ke merah tapi agak orange seperti itu. Nah, kalau yang misalkan ada warnanya ungu, ada warnanya hijau, ada warnanya biru, nah itu memang tambahan warna sendiri dari perusahaan masing-masing, atau memang bisa dijadikan warna paten sendiri dari perusahaan seperti itu, menjadikan ciri khas lah, ciri khas. Kalau Mutiara itu kan ciri khasnya warnanya hijau ya. Nah, terusan kalau NPK Grower itu kan ciri khasnya hijau kemuda-mudaan. Nah, terus kalau ini NPK 16 itu kan ciri khasnya biru. Nah, terus kalau pupuk tawon itu biru juga ciri khasnya. Nah, itu sebagai ciri khas saja, tapi kalau warna aslinya memang agak ke oren-orenan seperti itu. Nah, jadi yang jadi beda dari NPK 16 ini, di sini ada tambahan kandungan mikronya seperti ada boron, terusan ada zinc, terusan ada Cu ya. Cu itu koper atau tembaga. Nah, terusan ada Mn ini mangan. Nah, terus dengan berat bersih 20 kg ini harganya kalau di daerah saya ini Rp200.000. Nah, ini tergolong pupuk NPK yang relatif standar ya, nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu murah seperti itu. Nah, pupuk NPK 16 dari Saprotan Utama atau Pak Tani ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman hias maupun tanaman perkebunan. Nah, di sini nanti bisa lihat sebenarnya di baliknya ini ada apa ya, kandungan dan anjuran pemakaian. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini nih, NPK 16 origin Rusia. Nah, ini diimpor dari negara Rusia lalu di packing ulang atau dikemas ulang oleh Saprotan Utama. Nah, di sini ada kandungan unsur haranya nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, terusan boron, zinc, koper atau tembaga, terus ada mangan ya. Nah, di sini nitrogennya itu 16, fosfornya 16, kalium 16, magnesiumnya 1%, kalsiumnya 5,15%, sulfurnya 0,09%. Terusan di sini boron 90 ppm, zinc 60 ppm, koper 60 ppm. Di sini ada mangan
35 ya, ini ya 35 ppm. Nah ini nitrat ini sebenarnya 7% nitrat ini artinya yang bisa langsung diserap oleh tanaman. Bahasa mudahnya seperti makanan yang memang sudah bisa langsung kita makan, bisa langsung kita santap seperti itu. Nah pupuk itu kan ada dua, ada nitrat dan ada amonium. Nah kalau yang amonium itu memang perlu perombakan secara kimiawi atau perombakan secara fisik ya, memang agar bisa langsung diserap oleh tanaman. Misalkan gambaran mudahnya seperti ini. Kalau nitrat, kalau kita taburkan langsung ke tanaman, maka di situ akan terlihat perbedaan dari 3 sampai 4 hari, maka tanaman itu terlihat akan subur, hijau, dan akan terlihat pertumbuhannya. Itu kalau yang nitrat. Nah yang amonium itu memang agak lama. Karena mengapa? Karena memang di situ ada sistem apa ya, secara kimiawi itu butuh pemasakan terlebih dahulu, yang bahasanya amoniak menjadi amonium lalu menjadi nitrat, lalu langsung bisa diserap oleh tanaman. Rumusnya kurang lebih seperti itulah kalau nggak salah, itu saya juga udah agak lupa. Nah bahasanya yang jelas kalau nitrat ini 7% yang memang langsung bisa diserap oleh tanaman seperti itu. Nah terus di sini ada anjuran pemakaian kalau untuk tanaman hortikultura, padi, jagung, kelapa sawit. Nah hortikultura itu tanaman seperti tomat, semangka, melon, terusan kubis, cabai, terusan terong. Nah itu masuknya ke hortikultura. Nah ini dosisnya 1 hektar itu kita bisa menggunakan 100 sampai 500 kg. Nah tergantung kita sendiri ya dalam penggunaan pemupukannya, menggunakan dikocor atau ditabur. Nah kalau dikocor itu lebih irit, tapi kalau ditabur atau digejik itu memang lebih bengkak pengeluaran biaya pupuknya seperti itu. Nah di sini ada juga untuk tanaman padi dan jagung sekitar 100 sampai 150 kg per hektar, dan ada kelapa sawit ya 200 sampai 300 kg per hektar. Nah seperti itu. Nah mungkin kurang lebih kandungan daripada unsur hara pupuk NPK 16 ini dari saprotan utama bisa dilihat di kamera ya. Nah untuk aplikasinya ini bisa dicampur juga dengan pupuk seperti kalsium, terusan seperti pupuk SP36 atau Vertipos atau KCL, ini bisa dicampur ya. Bisa juga dengan cara ditebar, digejik maupun dikocor seperti itu. Nah mungkin cukup video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan di kolom komentar. Apabila video ini ada kesalahannya silakan luruskan melalui komentar agar bersama-sama kita membangun channel ini untuk kebaikan petani seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih.